Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 algoritma strategi ingin menjelaskan tentang algoritma terdistribusi time optimal message efficiency untuk depth first search. Next. Yang anggota kami berisikan Yunike Sitaurus, Friska Syihotang, Putri Dorotul Sophia, Gozi Alvin Karim, Albert Analafean. Selanjutnya, kami di sini ingin menjelaskan tentang apa itu DFS, penggunaan DFS di jurnal, dan kenapa menggunakan DFS. Penjelasan berikut akan dijelaskan oleh rekan kami. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu DFS. DFS atau Deep First Search adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan dalam graf atau struktur data berbasis graf. Algoritma ini melibatkan eksplorasi sejauh mungkin ke dalam sebuah cabang sebelum mundur ke cabang lain. Algoritma DFS digunakan dalam sistem terdistribusi untuk melintasi grafik yang besar. Overhead komunikasi dalam sistem terdistribusi dapat menjadi hambatan utama dalam kinerja sistemnya. Oleh karena itu, algoritma yang diusulkan dalam makalah tersebut mencoba mencapai kinerja optimal dengan meminimalkan jumlah pesan yang dikirim antar nodenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penggunaan DVS. Pada jurnal ini yang kami review, DVS memiliki peranan kegunaan sebagai media pencarian pada struktur data, di mana algoritma ini akan menggabungkan pendekatan DVS dengan sinkronisasi pada tingkatan DVS dengan pendekatan secara hybrid. Not dalam sistem dapat menjelajah jalur terdalam dalam grafik tanpa harus melakukan pertukaran pesan yang berlebihan antar node. Sehingga dengan cara inilah algoritma tersebut mencapai efisiensi waktu yang optimal dan juga meminimalkan overhead komunikasi dalam sistem terdistribusi. Dan juga pendekatan ini memungkinkan node untuk melintasi jalur terdalam dalam grafik secara efisien dan juga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Next. Next, slide-nya. Di DVS kita akan membangun pola pencarian yang mengutamakan kedalaman pada jaringan komunikasi asinkron, sehingga dalam pembuatan algoritma tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pertama dengan pencarian kedalaman pertama terdistribusi, yang kedua strategi optimal waktu, yang ketiga komunikasi pesan efisien, dan yang terakhir konvergensi dan kebenaran. Selanjutnya, kita akan membahas kenapa menggunakan DFS. Yang pertama itu karena efisiensi penyimpanan. Dan DFS hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang relatif kecil untuk menjaga informasi tentang node yang sedang diproses. Karena algoritma DFS hanya membutuhkan stak sederhana untuk penyimpanan node-node yang belum selesai dieksplorasi. Dalam konteks sistem terdistribusi dengan sumber daya terbatas, efisiensi penyimpanan ini dapat menjadi faktor penting. Next. Yang kedua, karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma DFS relatif sederhana dan mudah dipahami. Ini membuat lebih mudah untuk diimplementasikan dalam sistem terdistribusi. Selain itu, karena sifat sederhana algoritma DFS, seringkali ada ruang untuk melakukan modifikasi dan optimasi yang dapat disesuaikan dengan lingkungan terdistribusi yang spesifik. Meskipun DFS memiliki manfaat,
kita harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan spesifik dari sistem terdistribusi yang sedang digunakan. Ada juga situasi di mana algoritma lain seperti algoritma BERT first served dapat lebih cocok tergantung pada karakteristik dan persyaratan sistem yang ada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa kita dapat simpulkan bahwa algoritma terdistribusi yang dimodifikasi untuk membangun pola pencarian kedalaman pertama pada jaringan komunikasi asinkron pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa algoritma baru adalah optimal waktu dan pesan efisien, membutuhkan kurang dari 4M dikurang N-1. Pesan adalah kasus terburuk, di mana N dan M masing-masing adalah jumlah node dan X dalam jaringan, dan menyediakan batas bahwa kompleksitas waktu dan pesan dari algoritma apapun untuk membangun pohon pencarian kedalaman pertama, yang menunjukkan bahwa algoritma apapun memerlukan setidaknya 2N-2 unit waktu dan 2M pesan dalam kasus terburuk. Dapat disimpulkan, jurnal tersebut menyajikan algoritma terdistribusi yang efisien untuk membangun pohon pencarian kedalaman pertama dalam jaringan komunikasi asinkron. Algoritma ini terbukti optimal dalam hal waktu dan pesan yang diperlukan, dengan analisis yang mendukung keunggulan algoritma baru ini dibandingkan pendekatan sebelumnya. Berikut adalah barcode sumber jurnal atau artikel yang kami dapatkan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.